menjelaskan kafe kira perlu ada cerita sore ya. Ya ora masalah ya. Mas bubar iki cerita iki gitu loh. Itu yang namanya dramatik itu perlu diolah. Jadi cerita itu ben muak mosak masih sampai akhirnya jika perlu ending itu ditaruh di tengah terus ning mburi iki lho ini piye ya. Nah itu bisa, itu teknik ya, itu soal teknik. Jadi kadang-kala saya juga membuat tulisan cerpen itu ending itu sudah saya taruh di depan sampai orang nggak menyadari bahwa itu sudah ending. Nah itu perlu jam terbang sih. Perlu jam terbang, pasti jam terbangan loh. Nah itu oke, ada lagi ya yang lain? Coba yang lain. Embun di pacar, embun di pacar gini nek gandeng bayar. Embunnya jadi nama orang. Pagi itu embun masih menempel di ujung daun jati. Ketika Sinta menapaki jalan setapak misalnya yang membelah persawahan desa Pacar Tirto. Udara lembab bercampur aroma tanah basah menyapa, seolah membawa kabar lama yang sulit dilupakan. Sinta sudah 5 tahun merantau ke Semarang, meniti karir di sebuah toko batik modern. Tapi setiap suara angin yang melintas gedung tinggi selalu memanggilnya pulang. Kali ini ia benar-benar kembali, bukan sekadar mudik lebaran. Aku butuh menenangkan hati. bisiknya. Aku butuh menenangkan hati. Iya. Aku dirasakan. Iki iso enggak? Bisa nggak dibayangkan suasana peristiwa suasana batin gitu. Nah yang namanya fiksi itu peristiwa kejadian itu bisa sebisa mungkin kita nulis itu bisa dibayangkan. Kalau misalkan kita mau fokus pada embun yang titik embun di atas daun jati, fokus aja di situ. Titik embun itu masih menempel di daun jati. Ini kayak film nih, animasi, perlahan tampak dari embun itu pantulan bayangan seorang perempuan, seorang gadis melintas di dekatnya. Wah, kan bisa dibayangin loh, melintas. Berarti embunnya ini di zoom. Nek carane ke film ini di zoom. Wah, ada bayangan mak plebat, pocong. Ora, masih Sinta. Baru kemudian ganti view-nya, Nah, ternyata dialah Sinta. Gadis molek, bunga desa, idaman para pria desa Pacar. Teleponnya tidak perlu. Apa nih ada keterangan kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Indonesia. Kui dari kalimat berita kui jurnalistik banget. Desa Pacar selesai. Orang biar akhirnya pembaca itu biar golek desa Pacar ki ono tenang apa ora sih? Ning ndi nggone golek ning Maps. Oh no, boleh. Meskipun ora bakal tekan ini. Nah, itu tapi kali ini cahaya pada wajahnya tampak redup. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia kangen. Selesai 1 paragraf, bahkan 2 paragraf. Ia kangen. Gak perlu aku butuh menenangkan hati. Ini gak perlu banget. Nah, baru cerita tentang
rasa kangennya pada desa tempat dia berasal gitu ya. Jadi ini nggak bisa apa ini embun di Pacar Tirto. Embun di Pacar Tirto dari judul ini angel banget ya. Pacar embun Tirto. Tapi ini ya embun di Pacar Tirto, berarti Tirto ini saya pacar embun. Angel lagi. Aduh. Ini cerita apa sih asli tadi? Kamu sudah datang nak desa. Ini apa sih maksudnya? Apa kurang barang gitu. Desa tak banyak berubah, yang berubah hanya waktu. Malamnya langit Pacar Tirto bertabur bintang. Gelisah banget ya kalimatnya kayak gini ya. Sinta duduk di bawah pohon beringin tua, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Bayu, sahabat sekaligus cinta pertamanya. Oh pacarnya ganti Tirto. Mereka dulu berjanji akan menjaga desa apapun yang terjadi. Allah ngapusi yakin ini double banget ceritanya ini loh. Fiksi yang paling fiktif yang ini. Mereka dulu berjanji akan menjaga desa apapun yang terjadi. Nonsense banget loh. Nggak sing logis. Jadi cerita itu juga punya logika cerita ya. Artinya jangan terlalu lebay. Kecuali ini cerita tentang pendekar, nah ini ya apa-apa. Sinta ini seorang pendekar berkuda datang ke desa Tirto, pacarnya culak-culak, nah ini apa-apa. Dia sendirian, dengan derayan air mata di bawah deras hujan dan angin berput. Asik banget ini. Dia ingin menemui pacarnya yang sudah lama mengkhianati. Wah, itu baru keren. Kalimat ini bisa ngomong gitu loh. Nah, zaman saya ini kita berjanji akan menjaga desa, ini mungkin. Ini kepala desa repot loh. Apa minimal cari lah gitu. Ini yang sopor. Aduh, sorry ya yang punya kayak di. Tapi itulah logika cerpen biarpun itu fiksi, ada logika yang dimainkan dalam cerita. Yuk next, apalagi nih? Dina yo. Jejak Jaya Krono ini kayaknya barok ini. Yo ini masih waktu ini. Oke, boleh. Angin laut utara, angin laut utara menyapu jalan-jalan kecil Kauman Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Garis koordinat lintang utara, lintang sisa lainnya. Aduh, jalan-jalan kecil Kauman. Wes titik ngono itu. Angin laut utara menyapu jalan-jalan kecil. Berarti jalannya hilang tuh. Iya, disapu. Aduh, kan lebih logis ketika angin laut menyapu debu-debu yang bertebaran di jalan-jalan kecil desa. Titik. Kaumane mengko simpen sih. Aroma garam bercampur bau anyir ikan. Nah ini maksudnya koma, tapi nih kan ini koma apa titik sih? Koma ya? Oh titik. Aroma garam bercampur bau anyir ikan. Mungkin maksudnya adalah angin itu menyebarkan aroma garam yang bercampur bau anyir ikan. Maksudnya ngono ya. Gareng ngomong baik apa ya? Angin itu menyebarkan bau gereh. Aroma khas gereh. Nah, itu enak banget malah geleh. Nah, di depan sebuah rumah tua, sebuah rasa di dalam penulisan kreatif
kata-kata yang tidak diperlukan boleh dihilangkan. Misalkan di depan rumah tua, nah wis selesai. Berarsitektur, ini angin mana lagi? Berarsitektur kolonial. Kan bisa di depan rumah tua, koma, meraka. Oh, keterangan seorang mahasiswa semester akhir, orang lulus nggak perlu. Menyapu halaman sambil ngantuk-ngantuk. Jadi ada yakin dua peristiwa yang berbeda. Jadi di bagian pertama dia ingin menyampaikan atmosfernya, tapi buru-buru dipotong dengan peristiwa. Jadi akhirnya nggak nyambung. Kalau mau seperti itu harus ada gradasi. Carane ngono ki nek ning film ki ono crossfade. Pertamanya gambar laut, terus kemudian gambar iwak gereng gitu. Terus baru crossfade masuk ke gambarnya si Raka. Nah, itu dalam teknik film. Tapi kalau dalam penulisan berarti crossfade-nya apa? Yang menghubungkan apa? Tanda yang menghubungkan apa? Nah, bisa yang menghubungkan adalah debu yang berterbangan itu. Dan ternyata itu debu yang disapu oleh si Raka. Nah itu. Oke, saya kira itulah. Jadi cukup lah ya. Gemes aku kalau tulisan ini. Sesuk meneh aku rasanya materi ya kita. Ora ding. Saya sangat mencintai peserta semuanya karena ruang kreatif itu ruang yang sangat terbuka untuk terbiasa dengan kritik, terbiasa dengan masukan dan terbiasa dengan diskusi. Nah, kalau tidak ada kritik, saya yakin karya-karya yang kita tulis pasti akan ya stagnan di situ saja. Saya juga sering dikritik habis-habisan oleh teman-teman mentor-mentor saya, katakan misalkan dulu kalau masih Sugeng Bunani Tanjung itu, wah, nek ngritik aku waduh sih setengah mati. Jadi gawe puisi tak kirim puisi gini dikirim balik nih wes ngono wes diora-ora teragena wes jangan. Tapi ya seneng ketika apalagi ketika ada satu cerita yang menarik ketika salah seorang anak muda mendatangi Rendra hanya untuk setor puisi, dan itu peristiwanya di Pekalongan di rumahnya Ridaka. Kebetulan Ridaka ini berkawan baik dengan Rendra. Nah, apa yang dilakukan oleh Rendra ketika menerima naskah puisinya? Cuman dilihat sudah ditutup. Orang dikomentari, gapleki banget loh, ngandalke banget loh. Orang dikomentari, apik ya ora, dikomentari apik ya ora, dikomentari elek ya ora. Artinya kalau sudah naskah itu ditutup, berarti dia sama sekali sudah tidak tertarik dengan puisi itu. Berarti luwih elek sekot paling elek daripada kejem ngomongi ngono tutup ngono lho. Oke sih penting ana sing nganti diremet terus dibuang ning tong sampah. Wah, jahat lho. Tapi itu pola didik para pendahulu, para leluhur, para penyair-penyair zaman dulu seperti itu. Saya belajar nulis pecah non aja gitu, ora tahu direspon dan lain sebagainya. Wah, pokoknya jo ngasih ngarep-ngarep dialem, pasti komentarnya buruk. Kenapa komentarnya buruk? Karena itu untuk memotivasi kita supaya jauh lebih baik lagi. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Semua. Beri tepuk tangan yang meriah untuk dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan adik-adik peserta yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Dari apa yang telah disampaikan narasumber, kita mendapatkan wawasan baru mengenai teknik penulisan esai dan artikel berbasis budaya serta kearifan lokal. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat memotivasi kita untuk terus menulis dan berkontribusi dalam melestarikan budaya lokal. Kami sampaikan bahwa BIMTEK kepenulisan ini masih berlanjut pada sesi 3 yang nanti akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Oktober 2025 dengan materi penyuntingan naskah hasil karya peserta. Oleh karena itu kami berharap Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta dapat hadir kembali dan tetap bersemangat untuk
rangkaian kegiatan BIMTEK hingga tuntas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.